Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak Taurus, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Taurus, ini adalah pembacaan pick a pile ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarot ini akan Mari bagi menjadi dua tumpukan yang untuk bisa kamu pilih salah satunya dengan tema apakah dia, seseorang saat ini sedang kamu pikirkan, akan datang lagi dan kembali dengan dirimu ya. Oke, baik, mari shuffle dulu kartunya ya. Shuffle dulu. Oke, ini dia. Nah, silahkan kamu pilih salah satunya ya. Ini tumpukan dengan bunga warna hijau dan ini tumpukan dengan bunga warna kuning. Monggo kamu pilih salah satunya. Kalau misalnya kamu sedang penasaran dengan dua orang sekaligus, ya boleh nih. Yang satu pilih ya. Ini untuk si A, ini untuk si B, seperti itu ya. Boleh ya. Oke, baik, mana tahu kamu masih bingung kira-kiranya yang mana yang mau kamu pilih, silakan aja di post videonya. Nanti kamu koneksi ke intuisinya kamu, kira-kira file yang mana nih yang bisa memberikan jawaban kepada kamu ya. Nah, tapi mari untuk menghemat durasi, akan segera sajalah mari mulai bacaannya dari tumpukan kartu dengan bunga warna hijau ya. Oke, mari shuffle kembali. Apakah dia akan balik lagi sama kamu? Ini dia jawabannya. Set. Ada Nine of Pentacles, kemudian ada Six of Swords, berikut ada energi dari The Hangman, kemudian ada Seven of Pentacles ya. Di sini ada Queen of Pentacles, berikut ada energi Five of Wands, dan berikutnya ada energi dari The World ya. Oke, baik. Nah, dalam menjawab pertanyaan kamu apakah dia akan kembali lagi, mari lihat ya. Ada ya, sebenarnya di sini tuh ada dia akan balik lagi sama kamu. Cuman boleh-boleh gini, ketika pun kalian kembali bersama, mari lihat dia akan cukup perhitungan ya ke kamu gitu loh. Dia akan perhitungan, jadi kayak dia akan melihat gitu ya, benefit apa yang bisa dia dapatkan dari kamu kalau dia kembali gitu. Nah, gini, pasti dia akan balik gitu ya, tapi ketika dia balik, dia akan sedang mengobservasi kamu ya, mengobservasi hubungan kalian. Apa sih yang bisa dia harapkan dari hubungan ini gitu. Karena orang ini tidak bisa dikatakan dia matre ya, hanya saja mungkin dia kayak sadar betul tentang material gitu loh ya. Dia sadar betul bahwa dalam sebuah relationship, dia itu tuh tidak hanya butuh omongan cinta, omongan sayang, tapi dia butuh cinta dan sayang itu tuh kamu manifestasikan atau pasangannya manifestasikan dalam bentuk tindakan ya, dalam bentuk ya barang, uang gitu loh, dalam bentuk servis gitu ya. Di sana kalau kamu mengharapkan dia yang berinvestasi dalam hubungan ini, mari lihat dia tidak akan mau, ini tidak akan mau gitu loh. Malah dia yang secara ini ya, secara belak-belakan ya, dia yang menuntut kamu yang harus berlaku lebih banyak gitu ya di hubungan kalian gitu loh. Sebab seseorang ini tuh dia kayak ngerasa bahwa sesungguhnya dia tidak butuh sesuatu dari kamu gitu. Itu ya, dia dengan diri dia sendiri, dia itu udah bisa tuh merasa cukup gitu loh. Makanya kayak kalau kamu mau menjadikan dia pasangan kamu, maka hadirnya dia dalam hidupmu itu tuh nggak bisa gratis gitu loh. Ada harganya, karena dia merasa value diri dia tuh tinggi
Itu ya. Dan lagi-lagi dia tidak punya kemelekatan apapun ke kamu. Dia nggak butuh, maksudnya dia bisa mandiri secara finansial, secara emosional, ya, secara mental. Dia bisa mandiri tanpa kamu. Gitu, ya. Jadi kalau kamu datang dalam hidupnya dia, kamu harus membawa sesuatu ke dia. Setidaknya kayak kamu itu tuh harus menyamakan levelnya kamu dengan levelnya dia. Nggak bisa hidupnya dia itu tuh jadi turun level gara-gara menjadi pacarnya kamu, suaminya kamu, istrinya kamu. Nggak mau dia. Nah, seperti itu. Jadi dia akan datang dengan bersyarat. Dia akan datang dengan bersyarat ke kamu. Gitu loh. Ya, di sana. Dan kalau mari lihat sebenarnya bukan dia yang datang ya. Tapi kamu nanti. Kamu nanti yang menghampiri dia. Gitu. Kamu nanti yang memang berusaha gitu loh. Untuk membuat kalian kembali bersama. Gitu ya. Dan dia merespon tindakannya kamu itu tuh dengan membuka diri. Gitu. Tapi bukan berarti dia akan terus menetap dengan kamu ya. Kayak kata Mari tadi, dia akan mengobservasi kamu. Gitu. Ya, dia akan mengobservasi. Di sana. Jadi kalau kamu berharap dia akan begini, dia akan begitu ke kamu. Dalam artian untuk menyenangkan kamu, ngebahagiain kamu, membuat kamu merasa aman, membuat kamu merasa nyaman. Nampak-nampaknya tidak, ya. Dia kayaknya tidak mau lakuin itu. Kamu yang mesti lakukan hal yang demikian ke dirinya. Kamu, gitu loh, ya. Di situ. Karena dia merasa bahwa dia punya hak-hak tertentu ya, yang boleh dia dapatkan dari dirimu, gitu loh. Apalagi kalau dia ini tuh cewek ya. Kalau dia ini tuh cewek. Gitu loh. Jadi dia bisa punya banyak syarat ini ke kamu. Nah, di sana. Tapi mungkin syaratnya itu tuh enggak dia omongin secara langsung ya. Kamu aja lah paham-paham sendiri. Itu loh, ya. Kamu aja lah ngerti-ngerti sendiri. Gitu. Sudah derajat dia tinggi, maunya dia itu tuh ditinggikan lagi sama kamu. Nah, kira-kira gitu. Syarat-syarat dari si pasangannya kamu ini, atau setidaknya ya kamu mengupgrade dirinya kamu biar kamu itu tuh bukan menjadi beban bagi dia, gitu loh, ya. Dan ya memang kayak kalau misalnya kamu tidak, jadi ini maaf aja ya, macam-macam ada dia rasa kamu tidak layak, gitu loh, menjadi istrinya dia, suaminya dia, pacarnya dia, gitu, ya. Makanya kalau kamu ngecolek dia dan kamu lupa untuk mengupgrade dirinya kamu, baliknya dia ini tuh ke hidupnya kamu, pasti ini hanya akan temporer saja. Pasti akan temporer. Dan kemudian dia akan melepaskan kamu lagi. Nampaknya ini satu kali chance lagi ya. Ini satu kali lagi kesempatan bagi kamu ya. Untuk mengusahakan relationship-nya kalian. Nah, jadi setelah satu kali ini, dia membuka diri, dan jika dia menilai kamu gagal, maka kesempatan ke dirimu ini tuh selesai sudah. Tak ada kesempatan kali berikutnya, mari nampak. Ya, jadi kayak ada satu kali kesempatan bagi kamu ya. Nah, namun ya gitu tadi, bukan dia yang datang ini mari nampak, tapi kamu. Harus kamu di sini. Gitu loh. Kalau kamu datang saat sekarang juga ke dia akan respon kamu ini. Akan respon. Walaupun mungkin responnya dia bukan kayak respon sambil tari-tarian gitu ya, menggelar karpet merah sama kamu, langsung bersikap hangat mesra ke kamu. Mungkin dia bukan akan seperti itu merespon kamu ya. Tapi setidaknya dia akan membuka diri lah di sana. Jadi kayak dia nggak ngabaiin kalau kamu misalnya chatting, halo kamu apa kabar. Dia nggak akan mengabaikan. Pasti dia cepat atau lambat dia akan jawab, oh ya saya baik-baik saja. Gitu. Karena memang keadaan dia sih baik-baik saja di sana gitu ya. Nah, gitu. Pasti dia akan respon, walaupun mungkin responnya dia butuh sekian menit, sekian jam, bahkan sekian hari, pasti ada respon dari dia. Seperti itu. Ya. Cuman kalau kamu tidak berinisiatif untuk menjalin interaksi dengan dia, maka ada kecenderungan dia
akan lebih memilih untuk diam saja di sana. Itu loh. Tidak untuk dalam usaha merubah keadaan. Gitu ya, setelah sekarang kalian lagi kondisi dingin-dinginan, ya, mungkin beberapa kondisi yang sudah sama sekali terputus komunikasi, ya, tak ada lagi interaksi apapun, gitu ya. Makanya akan seperti itu aja dia biarkan hubungan kalian ini. Gitu. Namun kalau kamu datang, maka kedatangannya kamu akan diterima. Cuman kamu datang, jangan kamu langsung selonjoran ya, seperti orang santai-santai aja, oh dia udah terima aku kok. Tidak. Dia akan melihat, ya tadi kayak kata Mari, apa sih, bagaimana sih kamu, gitu loh. Ya, di situ. Karena ndak butuh-butuh juga. Ada sesuatu kepentingannya dia yang sangat amat mendesak ke dirimu. Nggak ada urgensinya dia ke kamu, nggak ada. Itu loh, toh dia bisa mandiri kok. Makanya kamu nggak bisa datang melenggang kangkung gitu. Ya, harus ada upgrade dari dirinya kamu ke si seseorang ini. Di sana. Nggak butuh dia romantisan, kamu kasih dia kembang mawar gitu, enggak, maunya dia itu tuh kayak bunga bang gitu ya. Di sana ya, dalam bentuk material ini Mari nampak gitu loh, dalam bentuk ya yang dia akan tuntut dari kamu dalam bentuk material ataupun dalam bentuk service tertentu gitu ya, karena dia datang tidak gratis ke kamu gitu ya. Jadi kayak seolah-olah sedang dia mau kasih tahu sama kamu bahwa kamu yang butuh dia, bukan dia yang butuh kamu gitu. Karena kamu yang butuh dia, maka ada harga yang harus kamu bayarkan, tanda petik ya, kamu bayarkan ke si seseorang ini. Itu loh, dia lebih butuh kenyamanan, kesejahteraan gitu ya, terutama dari sisi finansial. Itu loh, dalam gaya hidup yang mewah itu juga bisa, itu ya. Nah di sana, jadi dia akan kalau kamu balikan lagi sama dia, memang dia akan sedikit effort ini. Kamu tidak akan lihat bahwa dia akan berinvestasi lagi di hubungan kalian. Soalnya ada beberapa kayak seseorang ini tuh macam kapok dia, gitu loh. Jadi seolah-olah sebelum kalian terjeda seperti ini, berpisah seperti ini, dia kayak ngerasa bahwa dia nih sudah banyak investasinya dia ke relationship dengan kamu. Nah, jadi kayak seolah-olah sekarang gantian, kamu lagi nih yang lebih memikirkan bagaimana, seperti apa. Gitu ya. Jangan lagi dia, karena dia semacam orang yang sudah kecewa gitu. Ya, kok dia aja yang berjuang, kok dia aja yang investasi, dia aja yang menabur di sini gitu ya. Sementara kamu kayak kebagian metiknya aja gitu. Kamu kayak kebagian enaknya doang. Itu ya. Makanya dia kayak, aku harus pelit, aku harus perhitungan sama kamu. Nah, di situ dia. Ya. Bukan aku lagi yang melakukan ini, melakukan itu, memberikan ini dan memberikan itu. Mestinya ini udah bagian gilirannya kamu lah. Gitu loh. Apalagi kalau kamu cowok ya. Kalau kamu cowok di situ. Orang ini tuh kayak yang enggak pun dengan kamu. Kalau dia mau membuka diri pada pria lain atau wanita lain, dia yakin di situ pasti ada yang mau sama dia, gitu loh. Jadi dia itu bukan seperti orang yang enggak laku gitu ya. Yakin dia, banyak yang bahkan, ini maaf banget ya, yang lebih dari kamu pasti ada aja. Pasti ada aja yang naksir sama dia dan berkenan untuk menjadi pasangannya dia. Gitu. Makanya sekarang ini tuh, ya dia mau ngelihat kamu membawakan apa. Gitu. Kamu jangan jadi orang yang disuplai. Kamu jangan jadi benalu bagi dia, gitu loh, ya. Tapi kamu juga menjadi orang yang memberikan banyak, gitu ya, pada relationship kalian dan kepada dirinya, gitu ya. Jadi untuk rangkumannya, apakah dia akan balik lagi sama kamu, balik
tetapi baliknya dia ini tuh ke kamu gara-gara kamu yang mengusahakan kalian kembali lagi untuk bersama. Nah, seperti itu ya. Oke, dalam bacaan kita hadir energi dari Virgo, ada Aquarius, berikut energi dari Pisces, ada energi dari Capricorn di sini, Leo hadir, Capricorn ada di sini ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu dengan bunga warna hijau. Terima kasih ya, kamu sudah ikut berpartisipasi. Oke, Mari akan lanjutkan untuk membaca tumpukan kartu dengan bunga warna kuning. Ya, ini dia. Apakah dia akan kembali lagi kepada dirimu? Ini dia jawabannya. Ada Ace of Wands reverse, Eight of Pentacles, berikut dia ada energi Knight of Cups reverse, dan berikut ada Four of Pentacles ya. Kemudian di sini ada Page of Wands, berikut ada energi dari Three of Cups, dan berikutnya di situ ada energi dari Six of Pentacles. Apakah dia akan balik lagi sama kamu? Maka di sini jawabannya adalah iya, gitu ya. Sangat besar kemungkinannya dia terkoneksi lagi sama kamu, terhubung lagi dengan kamu. Cuman gitu ya, kalau Mari lihat ini bisa arah relationship kalian berikutnya bukan benar-benar seperti sedang menjalani hubungan pacaran ataupun dalam hubungan rumah tangga ya. Walaupun kalian sudah berumah tangga ya, tapi bisa-bisa bukan seperti itu lagi nanti caranya si seseorang ini jalani relationship dengan kamu gitu ya. Jadi kayak kamu akan dianggap seperti teman tapi mesra saja gitu loh. Karena kalau Mari lihat ini nampaknya orang yang sedang membuka diri kepada orang lain ini gitu. Jadi kayaknya kamu bukan satu-satunya pria ataupun wanita dalam hidupnya dia, tidak, kamu adalah salah satunya. Nah seperti itu ya. Dan kalau untuk mau bersungguh-sungguh jalani dengan kamu, Mari lihat ini tuh tidak, kamu hanya kayak pasangan untuk having fun doang gitu loh. Dia tidak melihat kamu sungguh-sungguh sebagai istri atau sebagai suami, walaupun kalian sudah beranak pinak ya, udah punya anak, sudah punya cucu gitu. Tapi Mari tidak yakin ya dia melihat kamu sebagai suami atau sebagai istri. Kamu hanyalah salah satu varian ya, varian asmara dalam hidupnya gitu loh. Dan saya lihat ini tuh orang kayak tidak bisa dia ya hanya punya satu pasangan ya. Semacam ada rasa haus gitu loh. Haus bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya rasa gembira, rasa senang. Gitu. Ya. Kayak kalau bisa dapat dari dua orang, sensasi dicintai, disayangi, diservis baik-baik, diperlakukan dengan indah, kenapa harus dengan satu orang? Macam ada kayak gitu prinsipnya dia. Mari lihat ya. Jadi kalau untuk kesetiaan nampaknya orang ini masih belum punya konsep dalam kesetiaan ya. Kalau bisa hubungan ini tuh hanya sebatas kayak friend with benefit, hubungan casual, hubungan tanpa status. Kalau bisa maunya dia ya begitu modelnya. Gitu loh. Kamu jangan jadi pasangan yang kemudian menuntut dia mesti bertanggung jawab dengan konsep harus tunduk pada keagungan komitmen. Nggak bisa, nggak mau dia nih, Mari lihat itu ya. Sebisa mungkin itu tuh sangat amat ringan dia ngejalani dengan kamu gitu loh. Kamu jangan nuntut dia, kamu jangan kayak bikin peraturan-peraturan gimana. Dia harus bebas. Kapan dia mau datang sama kamu ya kamu sambut, kapan dia mau pergi ya udah kamu jangan cerewet gitu loh. Mau seseorang ini ya, kamu jangan banyak cingkuneknya kamu gitu. Di sana
Jadi kayak santai aja dah gitu loh. Dibawa goyang dompret aja ini relationship-nya itu. Dan orang-orang seperti ini kurang suka ini tuh memang kayak bicara yang deep ya, bicara yang dalam gitu ya. Marilah kurang. Karena ya di matanya dia kamu juga kayak yang belum seseorang istimewa ya. Kamu seseorang yang sangat amat berarti belum. Gitu loh. Jadi dia kayak ngeliat kamu oh ya biasa-biasa aja gitu ya. Belum dapat dia gitu. Sesuatu yang otentiknya kamu nampaknya Mari belum dapat. Jadi kamu sama di matanya dia dengan pria-pria lain, wanita-wanita lain, sama aja. Belum ada kayak keistimewaannya kamu. Jadi kalau kamu tanya, dia ada cinta enggak nih Cici sama aku? Belum. Walaupun kamu bilang kalian sudah bersama, bukan lagi 1-2 minggu, 1-2 bulan, tapi udah sekian tahun, tapi Mari ragu di sini tuh ada cinta. Ragu. Tapi ini manis ini mulutnya ya. Pandai dia itu tuh Mari lihat kayak bikin pasangannya dia kelepek-kelepek gitu ya. Pandai dia. Pandai ngambil hati gitu ya, bermanis mulut soalnya. Gestur-gestur tubuhnya dia bisa gestur-gestur yang hangat menyenangkan, yang romantis, yang intim gitu ya. Tapi ya sebatas di situ. Kemampuan untuk mengupgrade sebuah relationship belum ada dan dia kebetulan juga belum mau gitu, terutama dengan kamu. Nah, belum mau dia. Itu loh. Jadi kayak yuk ketemu lagi happy aja. Ketemu lagi butuh di happyin doang. Itu loh. Kalau kamu mencari pasangan yang ada dalam suka dan dukanya kamu, nggak mau dia ini, nggak mau. Gitu. Dalam sukanya kamu, dalam gembiranya kamu, dalam senangnya kamu, oke, ayo aku ikut gitu. Tapi untuk hal-hal yang di luar dari itu ya, masalah bebannya kamu, persoalan-persoalannya kamu, marilah dia macam orang yang tidak peduli. Jadi dangkal ini relationship kalian ini, marilah cukup dangkal gitu ya. Tipis ini, dangkal, tipis gitu. Meaningless ini di matanya si dia, meaningless. Bukannya soal karena memang ternyata kamu yang tidak punya satu hal yang baik ya, bukan sebab itu. Bukan. Kebetulan aja kebutuhannya dia bukan ke arah sana. Gitu loh. Dia bukan mau jadi pasangan yang hanya akan berpasangan dengan kamu saja. Masih mau pacar-pacarannya ini. Mari lihat ya, energinya dia ke kamu. Sebatas cuman pacar-pacaran doang. Walaupun kalian udah rumah tangga, tapi dia tidak punya kesadaran itu. Kalau dia sudah jadi suaminya kamu, jadi istrinya kamu. Kalau kamu sudah jadi suaminya dia, istrinya dia, belum punya kesadaran di situ dia. Mari lihat. Ya. Kamu hanya teman seneng, teman enak. Teman santai gitu loh. Ya, teman untuk diajak gembira-gembira aja. Hura-hura saja. Lebih ke situ dia. Lebih ke situ. Nah, jadi apakah kalau pertanyaan kamu apakah ada kemungkinan dia balik? Ada. Ada kemungkinan dia balik. Gitu ya. Tapi ya balik-baliknya ya balik-balik kayak gitulah ya. Dan ada kemungkinan bahwa hubungan kalian ini tuh ceritanya on off ya. On off. Sebentar dia ada ya, sebentar dia raib, ntar dia culuk bal lagi sama kamu gitu ya. Macam jai langkung lah ini ceritanya ya. Si ayang bebeknya kamu ini. Seperti itu ya. Dan dia lagi tidak mau terikat ini. Nggak mau terikat. Tapi dia bisa kayak cemburu-cemburuan sama kamu. Namun itu pura-pura doang nyata. Dia kayak mau seolah mengkondisikan kamu harus setia sama dia, kamu harus cinta sama dia, kamu harus sayang. Dia berharap betul sama kamu, ya. Betul sih dia berharap, tapi harapannya dia, ya kamu datang untuk menyenangkan dia. Itu sih, Mari nampak. Bukan dia mengharapkan kamu dan dia menjadi partner ya, membangun sebuah kehidupan yang nyata.
ya, yang semakin baik, lebih baik ke depannya, ya udah. Bayangin lah kayak model pacarannya anak-anak SMP, ya, cinta-cinta monyet. Nampaknya Maria, begitulah kamu dia lihat. Dan itu tadi, kamu jangan harap-harap ini kesetiaan. Nggak akan kamu dapat, bos. Nggak usah muluk-muluk ya. Nggak akan kamu dapat kalau soal kesetiaan. Gitu. Nggak tahu-taunya dia ngambek, dia silent treatment, dia ngilang dari kamu. Nggak tahu-taunya dia udah assalamualaikum lagi sama kamu. Gitu-gitu nih mainnya. Gimana anak-anak SMP lah. Gitu. Di sana ya, teman tapi mesra itu lebih cocok. Kalau mari lihat model relationship-nya kamu dengan seseorang ini. Jadi kalau kamu saat sekarang punya kebutuhan mendesak ya, menjalani relationship yang jelas gitu ya, yang jelas, yang nampak gitu ya, ujung masa depannya yaitu pernikahan, kamu jangan pilih dia, kamu jangan berharap ke dia, cari aja yang lain. Tapi kalau kamu mau mencari teman happy-happy saja, selingan-selingan hidupnya kamu, gitu ya. Ini cocok orangnya, ini cocok. Gitulah. Yang dia tidak selalu ada, yang hanya untuk hahaha hihi doang. Ini cocok. Gitu. Dan kamu gak usah ngarep-ngarep terlalu berlebihan dulu ya. Nanti kamunya tuh keceleh, ya. Nggak usah. Itulah. Ya. Toh dia juga tidak punya kebutuhan melihat masa depan dengan kamu ya. Mencari partner hidup itu tuh belum. Mencari seseorang yang ya tadi untuk bersenang-senang, ngabisin waktu suntuk gitu ya. Hanya di situ. Dan ada untuk beberapa ya, ini motif uang ini sama kamu ya. Nampaknya kayak dia menjajah cinta untuk dapetin duit gitu. Jadi mau kayak profesional dalam hal profesional ya. Ini mau dia jadikan sebagai bisnis utamanya dia ya. Untuk dapetin uang kah, harta benda kah, gitu ya. Kemudahan-kemudahan hidup lah. Seperti itu. Jadi penjajah jasa dia ya, jasa nyenengin hatinya kamu untuk kemudian dapat bayaran dari kamu. Beberapa, tidak semua, tapi ada beberapa. Mari lihat, ngejadiin kamu sebagai bisnis ya, konsumennya dia ya, konsumennya dia ngebisnisin jasa. Pura-pura jadi pacar, pura-pura jadi pasangan, gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi Sagittarius, Leo, Aries, energi Virgo di sini, Scorpio ada, Taurus ada. Berikut energi dari Cancer dan kemudian ada energi dari Taurus kembali ya. Oke. Itu aja yang bisa Mari sampaikan ya bagi kamu yang sudah memilih tumpukan kartu tarot dengan bunga warna kuning. Terima kasih banyak kamu sudah ikut berpartisipasi ya. Jadi 2 tumpukan kartu tarotnya sudah selesai Mari baca. Makasih banget loh ya, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.